Ya, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang saya bacakan untuk kita dari surat 2 Petrus pasal 1 ayat 5. Dikatakan demikian: justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata Petrus melihat banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya di gereja mula-mula, yaitu mereka mengalami penderitaan, apakah itu difitnah, dicaci maki, dan selalu mereka terancam hidupnya. Karena itu mereka bukan harus mengedepankan kekuatan atau kemahiran mereka atau usaha secara kedagingan, tetapi satu-satunya Rasul Petrus menghendaki agar orang-orang Kristen mula-mula itu mereka tetap mengandalkan imannya, supaya hidup imannya. Maka dengan sungguh-sungguh Rasul Petrus mengatakan, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan imanmu kebajikan. Artinya supaya hidup mereka mantap. Hanya dengan imanlah hidup mereka mantap untuk terus menerus mereka disebut sebagai pengikut Kristus. Bagaimana iman yang hidup itu? Itu nampak dalam keseharian mereka, di dalam perbuatan kebajikan, dan juga mereka tidak boleh bosan belajar akan firman Tuhan, belajar akan kehidupan ini. Karena itu pesannya untuk kita semuanya, supaya kita memiliki iman yang hidup. Dengan iman yang hidup, maka kita juga harus sungguh-sungguh untuk menerima dan mempraktikkannya. Dengan cara apa? Luar biasa karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ada 3K, yaitu kemauan, kemampuan, dan kesempatan. Ini diberikan langsung kepada kita semuanya. Apa maksudnya? Supaya iman kita semakin hidup, semakin mantap. Pakailah ketiga-tiganya itu. Kemauan, kemampuan, dan kesempatan. Jangan hilang satu pun. Contoh, kalau tidak ada kesempatan, yang ada hanya kemauan dan kemampuan, tidak jalan. Atau ada kemampuan, tapi tidak ada kemauan atau kesempatan. Tiga-tiganya harus lengkap kita pakai, kita berlakukan, karena itu adalah karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Sehingga dengan iman yang mantap, hidup kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin akrab, sehingga kita terdorong untuk mengasihi Tuhan lebih baik lagi. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, itu nampak dalam keseharian kita, bagaimana kita mengasihi sama kita manusia. Apa buah selanjutnya? Kalau kita sudah memberikan kasih kita kepada Tuhan dan sama manusia, untuk kita juga semangat. Kenapa? Pasti kita memiliki pengharapan yang hidup. Selalu berharap atas pertolongan Tuhan, berharap kepada Tuhan, supaya kita dimampukan, didorong menjadi orang Kristen yang mantap imannya. Sehingga yang berikut ada lagi nampak dalam keseharian kita melalui iman kita, yaitu kita juga jadi nyaman, sonang di lambung Yesus. Nyaman bukan berarti tidak ada persoalan, terus menerus ada persoalan, ada masalah.
Tapi itulah ciri khas orang-orang yang dekat kepada Tuhan, yang semakin beriman kepada Tuhan. Apa itu? Yaitu kalaupun ada masalah, dia bisa melampauinya. Dia mampu untuk melewati masalah demi masalah. Oke, sekarang bergegas kita ke depan. Milikilah iman yang hidup, sehingga hidup kita mantap ke depan. Saudara yang dikasih Tuhan, meskipun kita sudah merasakan sudah agak melandai COVID-19, tapi ingatlah selalu prokes kesehatan. Saya sehat, saudara sehat, di mana-mana kita sehat, wah berkat Tuhan semakin mantap dalam kehidupan kita. Ayo, jadilah orang Kristen yang mantap imannya, sehingga kita semakin hidup untuk terus menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, yang selalu peduli dengan kehidupan kami. Di tengah-tengah kehidupan kami, di dalam situasi kondisi yang tidak menentu ini, firman-Mu mengingat kami supaya kami semakin mantap di hadapan-Mu, yaitu bukan mengandalkan kekuatan kami, tetapi iman yang hidup. Itu kami bisa semakin dekat kepada Tuhan, dan juga kami terdorong untuk lebih mengasihi-Mu, sehingga kami itu hanya berharap kepada-Mu saja. Dan harapan kami adalah harapan yang hidup, karena Tuhanlah yang menjadi penolong kami. Sehingga hidup kami Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu ini, kami juga semakin nyaman, senang di lambung Yesus. Bukan berarti Tuhan kami bebas dari masalah, tapi justru karena kami nyaman, senang di lambung Yesus, apapun persoalan itu, Engkau mampukan kami Tuhan untuk melewati masalah demi masalah. Terima kasih Allah Bapa yang baik, yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.